Menurut saya, ujian kita adalah Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, kerja semua untuk Dinas Perhubungan tolong hidupkan lampu sepanjang terbagus ini. 274 lampu. Untuk Dinas Bina Marga, lubang tempat yang akan dilewati oleh mobil-mobil yang keluar masuk dari antar provinsi, tolong jangan ada lubangnya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Tribuners, saya saat ini sedang berada di Kabupaten Lampung Tengah dan sedang bersama dengan Bupati baru Lampung Tengah, Bapak Ardhito Wijaya. Assalamualaikum Pak Ardhito. Waalaikumsalam. Kita akan berbincang tentang apa sih rencana Pak Ardhito untuk membangun Lampung Tengah semakin maju. Tapi sebelum itu, saya mau penasaran bertanya, karena Pak Ardhito ini menjadi satu dari 961 kepala daerah yang menjadi pelaku sejarah dalam pelantikan serentak kepala daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Iya. Nah, bisa diceritakan tidak Pak Ardhito pengalamannya saat itu? Iya. Pengalamannya berbeda, walaupun ini pelantikan saya yang pertama. Tentunya pengalaman pembeda itu harus ada pembandingnya, karena kebetulan pernah ngikutin orang tua pelantikan dan sebelumnya pernah juga jadi wakil bupati, dilantik di Provinsi Lampung dengan 7 orang, itu terasa berbeda dengan dilantik dengan 900 orang. Kita tahu sekali ada di tengah perwakilan orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Dan kita ada di sana mewakili masyarakat kita. Jadi kita harus jangan sampai gara-gara keberadaan kita, daerah kita dikenal kurang baik di sana. Rasa tanggung jawab sebagai perwakilan dari daerah, kemudian dilantiknya masuk ke dalam istana presiden. Langsung oleh presiden itu mempunyai makna yang berbeda. Yang jelas satu hal, rasa bangganya lebih, rasa tanggung jawabnya lebih, dan semoga rasa bangga dan tanggung jawab lebih yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kami semua bisa membuat kami semua bekerja lebih bertanggung jawab ke depannya. Dan pelantikan ini kan cukup unik karena ada baris berbaris, jalan dari Monas, dan ada, kalau nggak salah hari kedua gladi bersih itu sempat hujan deras, tapi latihan tetap terus dilangsungkan. Nah, ini gimana nih? Apa menjadi hal baru atau sudah biasa dilakukan oleh Pak Bupati? Ya, baris berbaris itu menyamakan langkah. Saya lihat hampir semua kepala daerah yang ada sudah pernah baris kayak. Jadi nggak begitu lama. Yang penting intinya baris berbaris yang dilakukan itu mengumpulkan kita semua, memberitahu kita baris peleton kita di mana. Setelah itu kita masuknya di urutan keberapa, latihan baris sedikit kita sudah ingat, agar masuk ke istana negaranya mempunyai kerapihan. Tidak seperti gerombolan yang berantakan. Jadi kami hanya mempersiapkan diri agar kami memasuki istana negara dengan cara yang tepat, layak, dan pantas. Dan saya rasa itu 2 hari itu refreshing yang seru. Seru? Ya, seru. Sama sekali tidak ada yang memberatkan. Nah, setelah pelantikan kan ada retreat di Magelang. Ya. Bisa diceritakan tuh? Kan kita hanya tahu, kalau dari luar kan hanya tahu bahwa ada menteri ini mengisi acara ini. Tapi ada nggak sih misalnya bangun pagi atau makannya apa bareng taruna-taruna yang ada di sana atau seperti apa gitu? Ya. Setelah pelantikan jam 12, kami sertijab. Habis sertijab langsung sore itu terbang ke Magelang. Di Magelang kami langsung mendapatkan sebuah tanda pengenal yang ada tulisannya, setiap orang berbeda.
Kalau punya saya C109. C109. Saya langsung ke C109. Jalan mencari sebuah bangunan atau tenda yang tulisannya C109. Sampai sana saya masuk, kemudian ada 3 orang lain masuk. Wali Kota Cilegon, Wali Kota Pekalongan, dan Bupati Cilacap. Kami berempat tidak saling kenal sama sekali. Jadi kami ngobrol di sana dari orang yang tidak kenal sama sekali menjadi orang yang kenal, bahkan sampai sekarang pun telepon-teleponan untuk saling berbagi informasi apa yang kamu lakukan di sana, apa yang kita lakukan di sini. Sehari-hari di sana, pagi kami udah harus bangun. 5:30 kami udah harus 6. Jam 7 kami sudah harus apel. Jam 7:30 kami sudah harus makan. Dan ternyata kebiasaan seperti itu dilakukan selama 8 hari berturut-turut. Pulang dari sana ke rumah. Jadi terbiasa. Saya yang biasanya santai, itu jadi nggak santai. Berubah ritmenya. Jadi saya malah berharap semoga ritme yang ada sekarang ini bisa bertahan terus. Saya nggak tahu bertahannya berapa lama, tapi 8 hari yang waktu itu saya rasakan di sana, itu merubah Ardhito yang dulu menjadi Ardhito yang jauh bangun lebih pagi dan jauh mampu bekerja lebih baik. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Ya, Pak Bupati, saya mau tanya terkait sekarang sudah memimpin hampir 1 bulan ya di Lampung Tengah sejak 20 Februari. Nah, apa sih pembenahan prioritas yang dilakukan di awal-awal kepemimpinan Pak Bupati ini? Iya, pembenahannya pertama dari kelembagaan, dari forming, membentuk dulu. Karena bentuk apapun saya tahu dan paham, saya tidak mungkin bekerja dengan cepat kalau tidak membuat sebuah teamwork yang cukup bagus. Sekarang tentunya dengan kawan-kawan yang sudah ada di OPD masing-masing, berusaha bekerja, berusaha menilai se-efektif, efisien, dan senetral mungkin, mengusahakan meritokrasi menjadi patokan utama untuk meletakkan orang, karena kita harus menganggap semua dinas yang ada adalah dinas yang penting. Kita sedang dalam tahap forming. Makanya setiap ada rapat, saya usahakan untuk hadir. Setiap ada kegiatan, saya usahakan untuk hadir. Karena pertama yang harus saya bentuk adalah forming dulu, membentuk dulu kelembagaannya dulu. Saya tidak bisa meletakkan orang yang saya mau sekarang, tetapi saya tetap harus bisa bekerja dengan yang ada sekarang. Dengan yang ada sekarang, dengan memaksimalkan yang ada sekarang, otomatis forming yang sekarang pun harus saya lakukan. Dari forming yang sekarang udah harus saya peluk, nanti bareng-bareng baru mengarahkan ke tujuan. Masih dalam tahap itu. Tapi tahap itu kita sudah coba untuk langsung aplikasi. Aplikasi kita tentunya membuat sebuah target kinerja. Target kinerjanya enggak 100 hari. Saya sampaikan kepada semua kawan-kawan yang ada di OPD Kabupaten Lampung Tengah bahwa namanya nilai hanya keluar pada saat ujian. Kalau hari ini kita ujian nilainya 0, besok kita mau pinter seperti apapun, nilai kita tetap akan 0 di rapor. Menurut saya ujian kita adalah Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, kerja semua untuk Dinas Perhubungan, tolong hidupkan lampu sepanjang terbagus ini. 274 lampu. Untuk Dinas Bina Marga, Lubang, tempat yang akan dilewati oleh mobil-mobil yang keluar masuk dari antar provinsi, tolong jangan ada lubangnya sama sekali. Tambal walaupun dia dengan batu split yang ada. Kemudian untuk Dinas Pertamanan, saya minta untuk semua taman dibabat dan kemudian semua sampah bisa dikeluarkan dari tempat sampah. Sampah di Pasar Bandar Jaya, sampah di Desa Bandar Jaya yang biasanya habis subuhan kita keluar itu ada. Saya minta tolong kepada Pak Camat, kepada Pak Lurah, kepada Dinas Lingkungan Hidup, tolong setelah sholat subuh saya muter ke Bandar Jaya, saya minta tolong nggak ngeliat sampah lagi dia.
di sepanjang pinggir Bandar Jaya. Jadi yang kami lakukan sekarang adalah memberikan persembahan kepada masyarakat Lampung Tengah untuk melakukan penilaian terhadap kami nanti di Hari Raya Idul Fitri, kemampuan kami untuk mempertahankan harga, kemampuan kami untuk membuat areanya hidup, kemampuan kami untuk mempertahankan keamanan, kebaikan, serta jalan yang setidaknya cukup lumayan nyaman untuk dinikmati di Hari Raya Idul Fitri. Sejauh ini berarti diawali dengan menyatukan SDM-SDM yang ada. Ya, pertama disatukan dulu. Walaupun sekarang belum perform benar satuannya, tapi kan udah mau ujian nih kata Pak Guru. Ya. Nah, Oke, ujian kita yang harus kita menangkan, lampu nyala semua. Kan tadinya belum, Mas. Lampu nyala semua. Kemudian sampah hilangkan semua. Yang bolong sepanjang jalan utama, ruas utama, tutup semua. Itu yang dilakukan. Sampai sekarang makanya kita melakukan itu. Tapi sejauh ini sudah terrealisasi semua atau masih dalam proses? Sedang dikerjakan. Kalau sampah kayaknya sudah mulai nggak ada ya. Kalau taman sedang dibabat, kalau lampu sebagian sedang dipasang. Berarti kalau ujian pertamanya ini wilayah Bandar Jaya, mungkin nextnya di seluruh Lampung bisa dilakukan hal serupa. Iya. Ujian itu tergantung guru sebenarnya. Nah, kenapa kok di Terbagus? Kan bukan di Bandar Jaya, Terbagus sebenarnya. Terbagus. Terbanggi, Gunung Sugih, Bandar Jaya kan. Oke. Gunung Sugih itu kan Terbagus ini kurang lebih jumlah masyarakatnya sudah 200.000 dari 1 juta yang ada di kita. Jadi kalau kita mau cari quick win untuk dilihat paling banyak guru kita paling banyak ada di sini. Guru yang lain harus nggak nanti kita layani? Harus. Tetapi kalau kita mau nyari quick win, kita mau nyari yang paling mudah, paling banyak gurunya melihat, ya di Biar tempat cepat ini. dicontoh Ya, oleh daerah lain. supaya banyak yang melihat dulu, banyak yang tahu dulu. Makanya kami kerjakan pertama di tempat yang banyak orang dulu. Oke. Pak Bupati, di Lampung Tengah ini salah satu kabupaten besar ya di Lampung. Iya. Dari 4 kabupaten yang ada, terbesar kan salah satunya Lampung Tengah. Nah, terus banyak sekali industri besar di sini. Nah, bagaimana sih melihat potensi ekonomi yang bisa tumbuh kembang di Lampung Tengah itu sendiri? Iya. Potensi ekonomi di Lampung Tengah ini sebenarnya bagus dari sektor pertanian, Mbak. Sektor pertanian. Meningkatkan nilai jual di masyarakat itu mempunyai efek yang bagus. Jadi nilai jual tuh gini, kita kan nggak mungkin meningkatkan ekonomi dari hal yang tidak ada di kita. Oke. Kita nggak boleh iri dengan daerah yang punya nikel. Kita nggak boleh iri dengan daerah yang punya batu bara. Oh, PAD kami gara-gara nikel, gara-gara batu bara gini. Oh yes. Yang akan kita lakukan adalah kita punya singkong banyak. Yang hari ini mungkin tidak laku dijual. Yang harus kita pikirkan bagaimana singkong kita laku dijual. Dari cara berpikir kami untuk meningkat ekonomi adalah justru dari yang sudah banyak di kita, yang sampai sekarang mungkin harganya kurang, gimana caranya harganya lebih. Caranya 2, diversifikasi. Produknya kita buat menjadi produk yang lain. Nggak hanya jual singkongnya saja. Mas tahu nggak? Tahu timun? Timun, ya. Bulat nggak? Ya. Panjang. Nah, apakah Anda suka timun yang bulat dan panjang? Karena memang bentuknya seperti itu. Jadi timun itu kurang lebih setengah kilo ya. Itu 1 kilo kalau nggak salah. Harganya 3.000 perak. Harganya 3.000 perak. Tapi kalau seandainya jenengan bersihin timunnya, jenengan susun, bungkus pakai plastik, tarik press, itu harganya jadi 5.000. Itu kan sudah bagian dari hilirisasi kan? Hilirisasi. Tahu buah
jeruk. Jeruk ya. Diambil tumpuk sekilo ya. Nah, sekilo. Nah, begitu buah jeruk sekilo, harganya berapa? Sekarang saya nggak tahu. Mungkin 20.000, saya anggap aja 20.000. Tapi kalau jeruk itu, dengan bersihin, cukup dibersihin aja, kemudian dibungkus dengan plastik, bungkusnya satu-satu, mungkin harga satunya nggak 20.000, tapi harga semua kalau dijumlahkan nanti harganya bisa jauh lebih daripada 20.000. Hal-hal kecil hanya dengan membersihkan, hanya dengan membuat menjadi layak, hanya dengan sedikit memberikan hiasan, hanya dengan sedikit mengolah, itu namanya masuk ke dalam meningkatkan nilai produk daerah. Ya, jadi yang harus dilakukan kalau menurut saya pertama meningkatkan nilai produk daerah. Yang kedua, singkong itu ada gara-gara lahan kita banyak. Ya. Kalau misalnya singkong masih nggak laku, ya kita harus motivasi kepada masyarakat agar masyarakat mau menanam yang lebih mempunyai jaminan untuk dilakukan pembelian. Seperti sekarang beras. Beras kan dilakukan jaminan oleh negara tuh. Gabah harganya 6.500. Kita mau nanam berapa banyak pun akan dibeli 6.500. Mungkin kita bisa ke arah sana, atau yang sekarang mendapat jaminan dari masyarakat harganya tebu, gula. Nah, jadi kita mencoba untuk memotivasi masyarakat agar masyarakat ekonominya bisa naik. Untuk singkongnya kita lakukan hilirisasi untuk beberapa yang memungkinkan untuk ditanam bukan singkong. Yuk kita tanam bukan singkong. Jadi diversifikasinya di proses tanam dan di proses tanam produknya. Dan di produknya. Itu sendiri. Iya. Nah, karena satu-satunya cara yang harus kita pikirkan gimana caranya uang bisa ada di kantongnya masyarakat. Dan sektor pertanian yang masih dominan di Lampung Tengah. Sektor pertanian masih dominan di Lampung Tengah. Sektor pertanian masih dominan di Lampung Tengah. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Lampung Tengah mayoritas adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, baik pertanian apapun itu, dia di bidang pertanian. Tapi kalau tadi lihat contoh dari Pak Bupati kan sebenarnya cukup dikupas lalu dibungkus, itu kan tidak hanya melulu menggantungkan dengan industri besar untuk hilirisasinya kan. Iya. Bisa mengandalkan dari UMKM atau dari kelompok-kelompok masyarakat. Bisa. Cukup. Dan itu punya potensi besar di Styrofoam punya buah apa? Jambu. Jambunya dibersihin, taruh, kasih plastik. Harganya masih naik. Ya. Gitu. Harganya masih naik. Dan pola-pola ini nanti akan oleh pemerintah dibawa ke masyarakat atau seperti apa nanti? Kita mengajarkan pertama ibu-ibu. Ibu-ibu yang biasanya jual kacang panjang, jual terong, jual sayur, untuk mereka tidak menjual barangnya begitu saja. Pertama mereka mungkin bertanya, ini 1 kilo 3.000, ini 1 kilo 5.000, pokoknya saya ngarap tuku. Coba. Ada kok orang yang lebih suka membeli yang lebih bersih. Sekarang mulai banyak orang yang suka dan mau serta tahu apa kualitas, jadi dia mau belanja kualitas. Meyakinkan kepada ibu-ibu KWT bahwa saatnya untuk melakukan sesuatu dengan kualitas. Itu harus kita tanamkan dengan keyakinan. Kalau kita nggak yakin, kita nggak akan mampu membuat mereka yakin. Siapa? Selain masalah ekonomi, yang paling banyak dilihat masyarakat kan biasanya pelayanan kebutuhan dasar di sektor pendidikan. Tadi infrastruktur sudah diceritakan, mungkin di sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, gimana program-program nanti yang akan dilaksanakan oleh Pak Bupati untuk dua sektor yang memang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat? Sekarang lama usia sekolah yang ada dalam kota ini 7 tahun, 7,9. Berarti masih banyak yang nggak 9 tahun. Saya meminta untuk dibuatkan program Lampung Tengah 0 anak putus sekolah. Jadi saya berharap program ini akan membuat
masyarakat Lampung Tengah usia sekolahnya semua 9 tahun. Untuk yang terlanjur keluar gimana? Paket C. Paket C kenapa mereka nggak mau paket C? Karena beberapa mereka bilang, untuk apa kami ngambil paket C? Toh kami kerja, ijazah nggak dipakai. Saya sampaikan kepada Pak Sekda, buat program-program di mana program itu yang menerima hanya yang punya ijazah SMP ke atas. Jadi saya akan membuatkan program-program yang program itu yang hanya bisa menerima syaratnya punya ijazah SMP ke atas. Saya harap itu akan memberikan motivasi pada masyarakat saya untuk mau ikut paket C untuk menyelesaikan sekolahnya 9 tahun. Itu program anak Lampung Tengah 0 putus sekolah. Kalau kesehatan, saya mendorong program dari Pak Prabowo memang bagus sekali. Pemeriksaan gratis yang dilakukan di setiap puskesmas yang ada. Mau ada BPJS, mau tidak ada BPJS. Di hari ulang tahunnya. Itu kan menjadi sebuah skema untuk melakukan pencegahan karena terbaca kondisi sang pasien. Nah, di luar itu tentunya kita harus meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, agar akses kesehatan di masyarakat bisa tersentuh akses kesehatan yang baik. Kalau tentang masyarakat Lampung Tengah, tentang 39 puskesmas dan 120 pustu ya yang melayani mereka, saya rasa di bawah semuanya untuk pelayanan kesehatan dasar itu sudah cukup terakses mereka. Mungkin yang perlu sedikit ditingkatkan itu akses pelayanan rujukan kami, yaitu rumah sakit Demang Sepuluh Raya. Oleh karena itu, saya di sini berharap semoga rumah sakit Demang Sepuluh Raya bisa menjadi sebuah rumah sakit nanti yang benar-benar mampu dibanggakan oleh masyarakat yang ada di sini. Saya akan banyak konsentrasi untuk membuat rumah sakit Demang Sepuluh Raya agar bisa mengejar rumah sakit Ahmad Yani dan Abdul Muluk yang saya pandang lebih maju dibandingkan Demang Sepuluh Raya. Ada perubahan tipe atau seperti apa nantinya untuk mengejar ini? Perubahan tipe kita tergantung dari pusat. Ya, kalau misalnya rumah sakit kan dia ada tipe regional hanya 2 tuh seprovinsi Lampung. Iya. Hanya Abdul Muluk dan Ahmad Yani. Kalau kita mau ngejarnya tipe regional, izin ke pusatnya kalau dikasih, ya kami siap. Kalau nggak dikasih, ya kami tetap akan membangun rumah sakit itu dengan kriteria yang ada dan diizinkan sekarang. Karena pada saat dia itu ada aturannya tersendiri. Pada saat dia menjadi rumah sakit regional, harus ada beberapa rumah sakit daerah pendukung. Yang mana rumah sakit daerah pendukungnya? Itu pada saat kita nggak bisa ke regional, bukan berarti kita harus menyerah. Jadi saya tidak akan melihat kepada grade tipe, tapi saya akan melihat kepada grade pelayanan yang lebih yang bisa dilakukan. Harapannya kan dari puskesmas ketika dirujuk cukup selesai di Demang Sepuluh Raya itu sudah bisa. Ya, dan membuat semua masyarakat dan orang-orang puskesmas percaya bahwa Demang Sepuluh Raya bisa. Pak Bupati, terima kasih banyak ini atas waktunya. Cukup banyak sekali yang kita perbincangkan. Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Ardhito Wijaya, Bupati Lampung Tengah. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.